Chapter 836, Bereavement. Sentuh. Dengan suara keras, Ren Xiaoyun melangkah maju dengan ganas, dan bergegas menuju Zuo Fan dengan ganas. Momentum yang keras mengembun menjadi tinju besi, dengan pembunuhan yang ganas, dan langsung menghampiri wajahnya. Kelopak mata bergetar sedikit, lengan kilin Zuo Fan tiba-tiba berhenti, dan lengan tinju berpotongan di bawah bang, tubuh Zuo Fan langsung terbang mundur dengan pukulan Ren Xiaoyun. Tidak peduli seberapa keras lengan kilin. Suara batu pecah-pecah satu demi satu, dan Zuo Fan ditekan oleh tinju Ren Xiaoyun dan meluncur keluar, 1 kilometer jauhnya. Mengernyit sedikit, lengan merah tua Zuo Fan sedikit menggigil, tetapi Ren Xiaoyun tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ini, dan dia bersemangat lagi dan lagi, hahaha. Ini benar-benar Zuo Fan, semua orang bilang kau monster, orang tua itu tidak mempercayainya, tetapi ketika saya melihatnya hari ini, itu benar. Anda tahu, jiwa orang tua itu adalah roh pedang besi yang dingin, dan itu sangat sulit. Di bawah jiwa, itu bahkan lebih seperti besi hitam, dan tidak mungkin untuk menghalanginya. Itu benar-benar diblokir oleh hantu kecil yang baru saja menembus dunia virtual. Anda benar-benar bukan manusia. Apakah kamu memuji aku, atau kamu ironis? Tubuhnya masih terseret ke belakang, dan lengannya gemetaran karena kekuatan pukulannya. Zuo Fan mengangkat matanya dan menatap dingin padanya, suaranya acuh tak acuh. Dengan senyum, Ren Xiaoyun melintas lampu merah di matanya, dan dengan penuh semangat berteriak, tentu saja, aku memuji kamu. Lagi pula, kamu adalah orang pertama dalam sejarah yang memblokir kepalan Tuan yang melelehkan jiwa sebagai realitas virtual. Namun, juga itu saja. Begitu suara itu jatuh, mata Ren Xiaoyun tiba-tiba mengembun, dan tangan yang kosong itu juga menjerit, seperti palu besi, tiba-tiba mengenai kepala Zuo Fan langsung dari samping. Kepalanya belum tiba, momentumnya sudah dekat. Zuo Fan dan merasakan penindasan yang mengerikan, yang membuatnya tidak bisa menahan napas, dan seluruh wajahnya hampir hancur. Murid mata tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan ganas. Zuo Fan mengambil kesempatan untuk membuat keputusan, dan segera memikirkannya, tetapi setelah mendengar raungan Long Yin. Ekor naga merah-merah meledak dari belakangnya, menarik keras pada pukulan lainnya. Ini jiwa nagamu, Raja Naga Merah. Tanpa sadar, Ren Xiaoyun tertawa lagi dan tidak peduli sama sekali, bahkan menyeberangi sudut mulut dengan lengkungan tirani, sayangnya. Tidak peduli seberapa kuat jiwa itu, di bawah pukulan penuh Tuan mencairkan jiwa, tidak ada telur sama sekali. Boom, pukulan kuat akhirnya bergegas keras dengan ekor kuat. Tetapi ketika ratapan yin yang panjang terdengar, ekor naga merah itu sebenarnya berada di bawah tangan besi, dan segera ditolak. Segera setelah itu, dia menghantam pipi Zuo Fan, dan dengan keras, Zuo Fan ditembak dan terbang keluar dari tubuhnya, ribuan kilometer jauhnya, di mana dia lewat, membenturkan dan membenturkan. Tianxing bangunan rumah Zong langsung terkena sepotong. Desis, tidak bisa menahan napas lega, dan semua orang di tempat itu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Ini adalah kekuatan Sang Suzerain, begitu kuat. Bunuh pria itu dengan pukulan? Oke. Ayah itu kuat, penguasa kuat. Ren Chong tidak bisa membantu tetapi menatap semua ini, dan kemudian berteriak kegirangan, wajahnya penuh kegembiraan. Orang-orang lain mendengarkan dan membungkuk dengan cemas, dengan mengatakan, yang berdaulat itu kuat, yang berdaulat itu berkuasa. Gunung dan sungai sangat indah. Setelah beberapa saat, seorang penatua datang ke Ren Xiaoyun dalam sekejap dan membungkuk dengan senyum di wajahnya. Sekte Master datang dengan lebih terampil, saya harus menerobos lagi. Itu benar-benar memuaskan. Benzong juga terasa cepat, hehehe. Dengan terkekeh, Ren Xiaoyun mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah penerbangan Zuo Fan. Youyu berkata, biarkan orang-orang pergi dan melihat, anak itu sudah mati. Hehehe. Bagaimana tidak mati? Sambil menggelengkan kepalanya dengan sembrono, penatua itu tersenyum ringan. Master Sekte secara pribadi menembak. Itu adalah kebetulan bahwa anak itu dapat mengambil langkah selanjutnya. Jika dia memiliki pukulan di bagian depan, bagaimana mungkin dia tidak mati? Hei, hati-hati, anak ini sangat fatal, hahaha. Dengan enggan melambaikan tangannya, Ren Xiaoyun tertawa keras. Dipenuhi dengan rasa puas diri. Bahkan, dia juga berpikir bahwa pukulan ini pasti membunuh Zuo Fan. Hanya untuk alasan keamanan, lihat saja kembali. Jika dia belum mati, itu hanya masalah satu napas. Memberi hormat kepada Ren Xiaoyun secara mendalam, penatua itu penuh kekaguman dan menepuk kentut kuda dengan lembut. Sekte Master benar-benar berhati-hati dan hati-hati. Itu adalah berkah dari Sekte Surgawi saya, dan yang lama akan turun dan mengatur. Ren Xiaoyun mengangguk puas, penatua melambaikan tangannya dan meminta kedua murid untuk memeriksa tubuh Zuo Fan. Tetapi hal yang begitu baik, melihat fenomena tragis musuh setelah kematian, bagaimana mungkin Guru Ren membiarkan yang lain, maka ia berteriak dan dengan cemas berkata, ayah. Biarkan anak-anak pergi untuk memeriksa, kalau anak itu tidak mati. Apakah kamu menarik bantal sebelum mati?
Bukankah adik laki-laki menderita? Biarkan aku, saudaraku, pergi dan lihat. Jika ada situasi yang tidak terduga, lebih baik beradaptasi dengan itu. Saudaraku, kamu benar-benar pahlawan. Setelah mendengar ini, semua murid tersentuh dan menatap Rencong dengan kagum. Tetapi mereka tidak mau memikirkannya. Jika sangat berbahaya melihat ibu kota mayat, mengapa tidak mengirim Penatua untuk pergi dan harus mengirim murid untuk menyelidiki? Ini jelas bahwa Suzerain telah menentukan bahwa Zuofan tidak bisa lagi bangun dan sangat aman. Rencong mengambil inisiatif untuk mengundang Jumbai sekarang, tapi itu tidak lebih dari sebuah pertunjukan. Namun, Ren Xiaoyun menghargai pendapat putranya. Kapan harus menunjukkan, kapan harus mengecilkan kepalanya, ini disebut Zi Jinjin. Tuan Sekte, Tuan Muda benar-benar terpuji. Semuanya dipertimbangkan untuk para murid Zongmen, tuduhannya ada di depan, sungguh adalah berkat dari Sekte. Pada saat ini, sesepuh juga memberi makan ayah dan anak pada waktunya. Kentut, menepuk Ren Xiaoyun lurus, mengangguk lagi dan lagi. Hehehe, anakku selalu sangat berbahaya. Sebagai seorang ayah, aku sangat peduli padanya. Sang patriark mengatakan hal yang sama. Patriark muda itu pemberani dan berbeda dari orang-orang biasa. Meskipun itu adalah luasnya patriarkanku, dia juga sering merawat patriark dan orang tua yang menyedihkan di dunia. Sang penatua menundukkan kepalanya sedikit dan sekali lagi dipermalukan. Setelah Ren Xiaoyun menatapnya, dia tertawa lagi dan lagi. Sayangnya, penatua ini tidak lemah, saatnya untuk mengabadikannya, hehehe. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan membiarkan Rencong pergi untuk memeriksanya. Rencong juga bersorak kegirangan, dan dia berlari ke reruntuhan, tempat Zuofan dimakamkan, dan sebuah ejekan menyunggingkan mulutnya. Huff, Zuofan, kau juga punya hari ini. Putranya akan melihat hari ini, betapa menyedihkan kematian terakhir anak Anda. Apakah itu kepala yang patah, atau mayat yang terbagi 5, terfragmentasi, hehehe. Dengan itu, Rencong melambaikan tangannya dan meraihnya, mencoba meraih tubuh Zuofan. Tetapi pada saat ini, terdengar suara keras, dan tangannya belum terperangkap dalam reruntuhan. Sebuah cakar merah tiba-tiba keluar dari bumi dan batu, dan satu cakar menangkap kepala Rencong. Ah! Jeritan terdengar di seluruh sekte. Semua orang tidak bisa tidak terkejut, gemetar bersama, tetapi mereka hanya melihat entah bagaimana, dan seseorang yang tertutup debu merangkak keluar dari kedalaman reruntuhan. Compang Kemping dan Compang Kemping. Dan di tangan kanannya, dia memegangi sosok yang dikenalnya, itu adalah tuan muda mereka, Rencong. Konjer, murid mata tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan keras. Ren Xiaoyun berteriak keras-keras, dan kemudian melihat sosok di reruntuhan, tetapi hatinya melonjak, dan itu luar biasa. Zuofan, kau mendapatkan seorang lelaki tua satu pukulan, bahkan tidak mati? Memalingkan kepalanya perlahan, Zuofan menatapnya dengan dingin, dan dengan embusan, dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah merah tua, tetapi dia tertawa gegabah. Mati? Aku mayat hidup, kau bisa membunuhku lagi tidak berhasil? Dia berkata. Tetapi ketika nyanyian naga terdengar, kepala naga merah darah muncul di samping Zuofan. Bagaimana ini mungkin? Dengan sedikit guncangan di tubuhnya, Ren Xiaoyun tidak bisa mempercayainya. Setelah dipukul oleh seorang master dari alam pencair jiwaku, roh ini aman dan sehat. Bagaimana mungkin roh itu begitu kuat sehingga sangat mustahil? Dengan meliriknya dalam-dalam, Zuofan tidak bisa menahan cibiran, jarang dan aneh, seberapa kuat jiwa itu. Dan itu sepenuhnya tergantung pada metode budidaya. Adapun jiwa naga ini, perubahan lain mungkin tidak dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari roh naga, hanya saja asal-usul perubahan, tunjukkan kekuatannya. Dengan itu, keran merah berubah menjadi kepala naga emas, dan nyala api yang menyala tidak bisa berhenti bertiup. Selain itu, momentum seluruh tubuh lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan, momentum ini sudah dekat bagi sang guru jiwa. Membakar Raja Naga Emas adalah bentuk terkuat dari jiwa naga. Satu-satunya jiwa binatang antara surga dan bumi dapat melawan penguasa dunia jiwa yang meleleh. Melihat adegan ini, Ren Xiaoyun dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi benar-benar terpana. Mereka mampu menghentikan pukulan penuh Master of Melting Soul Realm, dan Dewa Jiwa tidak terluka, tetapi mereka melihatnya untuk pertama kalinya. Masuk akal bahwa alam yang melelehkan jiwa adalah musuh jiwa, tetapi sekarang, jiwa ini sudah terlalu kuat. Oh! Rencong berjuang terus-menerus di tangan Zuofan, membuat raungan rendah, menangis minta tolong dan meratap. Ren Xiaoyun mendengar ini, dan kemudian bereaksi lagi. Putranya masih di tangan orang lain, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, Zuofan, lepaskan anakku, atau yang lain. Tampar. Namun, tanpa menunggunya untuk melanjutkan, Zuofan dibuang, dan Rencong dibuang ke Raja Naga Emas di belakangnya. Kepala naga besar itu juga mulut besar, dan segera menelan tubuh Rencong sepenuhnya. Antek-antek yang tajam menggigit,
dan segera darah itu terbang, berserakan, dan bahkan terciprat ke wajah Zuo Fan. Namun, Zuo Fan tidak keberatan, dia bahkan tidak menghapus, hanya tersenyum dingin. Pesona itu terlihat sangat aneh dan jahat, orang-orang melihatnya, gemetar. Tubuh Rencong juga bergetar beberapa kali sebelum benar-benar berhenti bergerak. Karena dia langsung digigit oleh Raja Naga Emas, jiwa Rencong tidak bisa melarikan diri, tetapi dicabik dan digigit oleh Raja Naga Emas. Melihat darah merah putranya, perlahan meluncur ke sudut mulut naga, Ren Xiaoyun tidak bisa menahan diri untuk gemetar, benar-benar terpana. Hanya setelah beberapa saat kedua tinju itu tidak bisa menahan diri untuk tidak masuk, matanya memerah, dan giginya meneriaki nama Zuo Fan. Chapter 837, Best. Zuo Fan, jeritan keras terdengar melalui Qiong Xiao, dendam dan kesedihan yang tak terkatakan. Ketika semua murid mendengarkan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka mundur, dan mereka merasa takut. Untuk pertama kalinya, mereka melihat suzerain yang bermartabat dan agung menunjukkan ekspresi yang keras dan haus darah. Tapi Zuo Fan tidak peduli sama sekali, masih menatapnya dengan dingin, bahkan mengungkapkan senyum aneh, provokatif. Sentuh. Sudah marah dan terpana oleh kemarahan, Ren Xiaoyun tidak bisa lagi mempertimbangkan bagaimana kekuatan Zuo Fan, mengapa dia bisa berdiri tanpa masalah setelah menerima pukulan. Dan kemudian dia membanting langkah kakinya dan berbalik dengan keras. Zuo Fan bergegas pergi. Pukulan penuh amarah, seperti sebelumnya, tidak, itu harus beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan itu memukul kepala Zuo Fan dengan keras. Sepertinya seluruh benua harus ditembus oleh yang satu ini. Tapi Zuo Fan masih tidak menghindar, tetapi menatap tinjunya dengan erat, dan kemudian mengulurkan lengan kiri juga, menghalangi ke depan. Sentuh, wow. Ada suara teredam, dan tinju dan lengan berpotongan lagi, dan Zuo Fan sekali lagi meluncur 100 meter dari sisi lain di bawah kekuatan yang tak tertandingi. Tapi sebelum dia bisa terus meluncur, Zuo Fan mengguncang tubuhnya tiba-tiba, api keemasan di sekujur tubuhnya tiba-tiba meledak, dan cuaca yang bergejolak mengalir ke langit. Dan timbangan emas baju besi juga muncul di semua bagian tubuh. Pojok, mencicit, tiba-tiba, tubuh Zuo Fan berhenti, dan serangan marah Ren Xiaoyun, pukulan yang tak tertandingi, diblokir oleh lengan Zuo Fan dengan ganas. Murid-murid tidak bisa membantu menyusut, bahkan Ren Xiaoyun dalam kemarahan tidak bisa tidak terkejut, dan sulit untuk menempatkan saluran, bagaimana seseorang bisa membuat dunia virtual. Ya, bagaimana mungkin, para penatua dan para murid yang mengawasi tidak bisa membantu tetapi semua membeku dan bergumam secara tidak dapat dijelaskan. Sebuah busur menghina melintasi sudut mulutnya, Zuo Fan tertawa kecil, dan berkata dengan ringan, yang disebut Soul Fusion Realm, terus terang. Adalah untuk memperkuat tubuh fisik dengan menggunakan kekuatan jiwa dewa. Untuk memadatkan jiwa pedang, tubuh seperti pedang, dan berlian tidak buruk. Jika Anda memadatkan jiwa binatang buas, Anda akan menjadi binatang buas, dan Anda memiliki kekuatan besar. Namun, jika tubuh fisik telah mencapai kekuatan seperti itu, tidak masalah jika ia menyatu dengan dunia jiwa. Bagaimana mungkin tidak ada yang bisa menghaluskan daging dengan kekuatan seperti itu, bahwa manusia bukanlah alat atau binatang. Dengan memurnikan tubuh secara paksa, tubuh orang itu pasti akan hancur, jadi hanya ada dunia yang melelehkan jiwa. Tubuh dan pikiran yang kuat. Kelopak mata sedikit gemetar, Ren Xiaoyun mengertakkan gigi. Tidak bisa menahan senyum dan mengangguk, Zuo Fan memuji pintu keluar. Ya, Rensek Master telah menyadari esensi dari dunia fusi jiwa, yang benar-benar terpuji. Faktanya, esensi dari dunia fusi jiwa adalah untuk memperkuat tubuh manusia ke titik di mana ia menolak makhluk roh. Mungkin diturunkan dari nenek moyang, jika saya telah mendengar beberapa desas-desus tentang dahulu, saya mungkin tidak akan memikirkannya di sini. Ternyata semua keterampilan seni bela diri dan kultivasi diciptakan untuk melawan makhluk buas. Rensek Master dapat menyadarinya sendiri. Ayo, benar-benar bisa dimengerti. Apa yang kamu bicarakan? Pria tua itu tidak mengerti. Murid mata itu sedikit bergetar, dan Ren Xiaoyun berteriak keras. Menggelengkan kepalanya dengan tidak pasti, mata Zuo Fan berkelip, dan dia berkata dengan tenang, kamu tidak perlu mengerti. Kamu hanya perlu tahu bahwa meskipun kamu adalah penguasa dari alam yang melelehkan jiwa, aku adalah binatang yang nyata. Perang antara manusia dan binatang sudah ada sejak zaman kuno, tetapi itu lebih kuat dan lebih lemah, tetapi berbeda dari orang ke orang. Jangan berpikir bahwa Anda akan lebih baik dari saya ketika Anda melelehkan jiwa. Begitu kata-kata itu jatuh, lengan kilin Zuo Fan tiba-tiba bergidik, dan dengan keras, Ren Xiaoyun segera terbang keluar. Para murid tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan keras, Ren Xiaoyun segera terkejut, benar-benar terpana. Apa yang terjadi? Dia adalah penguasa jiwa yang meleleh, dan dia dikejutkan oleh tangan virtual dengan tangan kosong, yang sama sekali tidak mungkin. Ren Xiaoyun tidak mempercayainya, dan orang-orang di sekitarnya juga menunjukkan wajah yang luar biasa, semuanya menatap kosong ke pemandangan yang luar biasa.
Tetapi pada saat ini, retakan keras langit terdengar, bayangan Zuo Fan langsung tertipu, dan pukulan lengan kilin melemparkan ke dada Ren Xiaoyun. Sekmaster, berhati-hatilah. Melihat ini, para penonton tidak bisa menahan diri untuk berteriak cemas, dan Ren Xiaoyun mendengarnya, dan terkejut, dan dengan cepat mengangkat tangannya ke balok. Sentuh. Sama seperti 900 gunung tinggi yang mengenai lengannya pada saat yang sama, Ren Xiaoyun menerima pukulan dari cahaya merah Zuo Fan, dan segera hancur seperti meteor, menggedor tanah. Dan gelombang kejut yang kuat langsung berlalu ketika dia pergi, dia segera meratakan tanah dalam jarak 10 mil dari tempat itu. Seruan seru terdengar, para murid yang tidak cukup untuk mengurangi ranah maya, dihindarkan oleh momentum yang kuat ini, bahkan mereka yang dilemahkan oleh kekuatan virtual. Dan penguasa melelehkan jiwa, benar-benar terpana oleh pemandangan di depan mereka, dan tampak bersabar sangat bermartabat. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat sehingga dia bisa memberikan kekuatan yang begitu besar kepada Sekte Master? Apakah ini masih merupakan kenyataan virtual? Bahkan jika itu adalah penguasa jiwa yang meleleh, hanya saja. Wow! Dengan suara lembut, sebelum asap menghilang, Ren Xiaoyun berdiri dengan tajam di reruntuhan, dan sudut mulutnya telah menyelinap keluar warna merah. Tapi dia tidak peduli tentang menyeka, tetapi matanya menunjukkan ketakutan yang mendalam, dan dia melihat-lihat sosok Zuo Fan. Dia benar-benar tidak berharap bahwa Zuo Fan yang legendaris begitu kuat sehingga bahkan 3 tuannya bukan lawan. Anda tahu, dia adalah dunia pencairan jiwa yang sangat langka di Shizu, kekuatan yang tidak bisa dicapai banyak orang seumur hidup mereka. Tapi hari ini, dia ditekan oleh anak seperti itu. Alisnya bergetar hebat, Ren Xiaoyun menggertakkan giginya dengan kebencian. Hai! Namun, dia tidak menunggunya untuk melampiaskan seluruh amarahnya yang penuh pada Zuo Fan. Kicauan lembut terdengar, disertai dengan streamer emas berkedip, sosok Zuo Fan datang ke Ren Xiaoyun. Dan lengan kirin yang kuat keluar lagi. Sekte Master, di mana kamu melihat? Murid mata tidak bisa menahan guncangan, Ren Xiaoyun dengan cepat berbalik, tetapi hanya melihat bahwa pukulan itu telah datang. Tidak mungkin, dia hanya bisa menyilangkan lengannya lagi, mengumpulkan kekuatan tubuhnya, dengan keras menghalangi. Sentuh. Suara keras lainnya, Ren Xiaoyun sekali lagi diangkat ke udara oleh Zuo Fan. Namun, sebelum dia berhenti, cahaya keemasan lain mengalir, dan sosok Zuo Fan datang sebelum dia, datang ke langit, di belakang punggungnya, dan kemudian meninju lagi, dengan suara keras. Pukulan lurus punggungnya. Puff, akhirnya, kekuatan yang kuat langsung menembus jantung dan paru-paru dan Ren Xiaoyun tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah merah. Kulitnya langsung merana, dan kemudian tubuhnya menyentuh tanah lagi. Namun, pada saat ini, cahaya emas lain melintas, sosok Zuo Fan datang ke arah di mana ia akan mendarat untuk ketiga kalinya sebelum Ren Xiaoyun tiba, dan kemudian meninju lagi, sentuh. Jadi, Ren Xiaoyun, seperti bola, ditabrak oleh Zuo Fan di kekosongan, tetapi tidak pernah menyentuh tanah lagi. Sama seperti Avatar, sosok Zuo Fan muncul di setiap sudut, dan itu adalah pukulan terburuk bagi Ren Xiaoyun yang jatuh di sini. Kerumunan menyaksikan semua ini di tanah tercengang pada saat ini. Cepat, terlalu cepat, sangat cepat, secepat abnormal, secepat hantu dan dewa. Semua orang tahu bahwa ini bukan doppelganger, tetapi kecepatan tindakan telah mencapai tingkat yang keterlaluan, bahkan penguasa ranah pencairan jiwa, sangat sulit untuk ditandingi. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa seorang anak virtual memiliki keterampilan sesat seperti itu? Namun, jika Rencong tidak mati, dia akan terkejut melihat pemandangan yang akrab ini. Bukankah ini keadaan Yelin ketika dia melawan Zuo Fan? Hanya saja Zuo Fan saat ini jauh lebih menakutkan daripada sisik daun pada waktu itu. Setelah semua, meskipun keduanya memiliki warisan leluhur naga Jinyan dan tubuh naga yang dimurnikan, mereka harus tahu bahwa lengan unicorn Zuo Fan adalah tubuh binatang buas yang suci. Zuo Fan, yang sekarang sepenuhnya diperkuat oleh keseluruhan, menggunakan lengan unicorn dan kekuatan ledakan Golden Flame, yang benar-benar bukan orang cabul normal. Bahkan jika ia setengah binatang suci, bang bang bang, suara keras dari membran timpani bergetar masih di udara. Ren Xiaoyun dipukuli oleh Zuo Fan selama puluhan pukulan berturut-turut. Bahkan jika dia berada di dunia yang melelehkan jiwa, dia tidak bisa menghentikannya. Kulitnya juga semakin banyak hidangan, diperkirakan tidak akan lama sebelum dia selesai bermain sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Ren Xiaoyun merasa sedikit keras kepala di dalam hatinya. Tuan keluarga, ayah dan anak, berada di sekte mereka sendiri, dan mereka berdua mati di tangan seorang petani virtual yang datang untuk menghancurkan ladang. Itu terlalu tanpa wajah. Berdaulat, pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar. Sepertinya ingat, sekarang bukan saatnya bertarung sendirian, bosnya hampir terbunuh, saudara-saudara pergi bersama. Lebih dari selusin orang menyaksikan keramaian untuk waktu yang lama, dan baru saja kembali ke rumah leluhur jiwa-jiwa untuk beribadah, dan menjerit dan bergegas menuju Zuo Fan.
Melihat adegan ini, Ren Xiaoyun sangat gembira dan menangis dengan gembira. Neneknya, kalian orang tua, akhirnya berpikir untuk mendapatkan suntikan, jadi saya bisa menunggu. Selama ada lebih dari selusin Master Soul Fusion datang bersama, bahkan jika anak ini abnormal, dia tidak boleh menjadi lawan. Lagi pula, dia belum mencapai Soul Fusion. Namun, Zuo Fan melihat lusinan orang ini, tetapi matanya dingin, dan dia tidak lagi mengabaikan Ren Xiaoyun, dan bergegas menuju mereka. Anak baik, berani bergegas ke kami untuk melihat bahwa kami tidak akan membunuhmu. Bocahmu berani membunuh leluhur muda kita, dan benar-benar melukai leluhur kita. Itu sudah dimaafkan. Ayo patuh, hahaha. Orang-orang Tian Xingzong tampaknya berbudi luhur. Sebelum mereka bertempur, slogan-slogan itu berteriak satu persatu, seolah-olah mereka dikepung oleh sekelompok orang. Dan mereka bertekad untuk menjadi luar biasa. Tapi, setelah sosok emas menyeberang, Zuo Fan langsung bertautan dengan selusin pria kuat yang melelehkan jiwa ini. Menunggu saat berikutnya, tetapi mendengar semburan ratapan, selusin penguasa ini tiba-tiba bergetar, terbelah menjadi dua, dan jatuh ke udara. Darah Yin Hong jatuh ke langit seperti matahari terbenam. Di tangan Zuo Fan, Aun Sword Black memancarkan darah aneh. Tanpa sadar, Ren Xiaoyun, yang masih penuh harapan, tiba-tiba tercengang, dan pipinya tidak bisa membantu tetapi dengan kekerasan. Dengan pedang memenggal lebih dari 10 tuan jiwa yang meleleh, apakah kekuatan anak ini sudah begitu kuat? Tetapi mengapa dia membunuh selusin lelaki tua ini dengan pedang dan menendang serta menendang saya? Untuk sesaat, harapan berubah menjadi kekecewaan, kekecewaan berubah menjadi keputusasaan, dan setelah melihat perhatian khusus Zuo Fan untuk dirinya sendiri, Ren Xiaoyun menghela nafas. Hampir menangis. Chapter 838, Respective Wise. Melihat semua penatua, murid, dan persembahan di bawah ini, saya benar-benar terpana pada saat ini. Saya menarik napas dan tetap di tempat, saya tidak percaya itu benar. Selusin Master Soul Fusion di Zongmen, bahkan satu pengetahuan, tidak memiliki mulut hidup. Melihat pemandangan di mana darah mengambang dan mayat-mayat jatuh, semua orang di tempat itu benar-benar terpana dalam sekejap. Tidak ada suara dari segala sesuatu di sekitar, hanya kesunyian yang tak ada habisnya. Tidak mempedulikan kengerian semua orang, Zuo Fan menutup pedangnya ke tubuhnya dan perlahan-lahan menoleh, tetapi sekali lagi memandang Ren Xiaoyun. Yang dipukuli oleh puluhan pukulan di udara sebagai karung pasir, dan sudut mulutnya membentuk lengkungan yang aneh. Tubuh tidak bisa membantu tetapi gemetar, Ren Xiaoyun merasakan kejutan tiba-tiba, dan wajahnya tiba-tiba menderita. Kenapa? Kembalilah, mengapa kamu menatapku sepanjang waktu? Saya benar-benar kehabisan itu. Jika saya memukulnya 2 kali, saya benar-benar akan menutup telepon. Ada juga persembahan yang lebih tua, jangan lihat itu, cepat dan bantu. Namun, orang-orang tua itu masih berdiri bodoh di sana, dan tidak ada yang melangkah maju. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar merespons dari keterkejutan tadi, atau berpura-pura bodoh dan tidak ingin meminta kemarahan, untuk memprovokasi saksing ini. Dengan semua yang terlihat, Ren Xiaoyun akan memarahi ibunya. Biasanya, satu demi satu tidak jatuh. Sekarang, pada saat kritis, ketika Anda menyelamatkan hidup Anda akan kehilangan mata rantai. Orang-orang tua ini terlalu tidak adil. Tapi hatinya gelisah, dan orang-orang tua itu juga mengalami kesulitan. Lebih dari selusin penguasa jiwa yang meleleh di Lian Zongmen terbunuh oleh bocah itu, bukankah itu hanya umpan meriam mereka yang naik ke dunia maya ini? Sovereign, Anda juga harus memperhatikan saya, dan menjaga kekuatan Anda untuk sekte. Ada kepahitan di hatinya, dan wajah Ren Xiaoyun secara bertahap menunjukkan warna kematian. Setelah selesai, dia tidak diselamatkan, siapa yang bisa menyelamatkannya di sini? Zuo Fan melihatnya, tetapi nyengir, melangkah lagi, dan bergegas ke arahnya, hahaha. Sebagai tuan, 3 kuil leluhur, tapi hanya itu. Persembahan para tetua adalah berani tikus, pada saat yang kritis, tidak ada dari mereka yang mau maju, dan junjunganmu benar-benar gagal. Dengan sedikit pipi, Ren Xiaoyun merasa tertekan, tetapi menutup matanya tanpa daya. Berdaulat, pada saat itu, orang-orang tua itu tampaknya bereaksi, dan mereka buru-buru berteriak, mata mereka terbuka lebar, wajah mereka penuh amarah, tetapi tidak ada yang maju untuk membantu. Sayangnya, oke, kalian sudah memikirkannya. Lao Su akan menutup telepon. Apalagi yang Anda lakukan dalam drama yang sensasional ini, dan memberi Lao Su penghiburan terakhir? Kemunafikan. Mengangkat matanya dan melirik orang-orang itu, Ren Xiaoyun tidak bisa menahan diri untuk bersenandung dan mencibir di mulutnya, tetapi ada kesedihan di bawah hatinya. Dia tidak bisa membedakannya sekarang, apakah orang-orang tua itu benar-benar memberinya penghiburan, atau topeng munafik yang dipakai terlalu lama dan tidak bisa dihilangkan.
Singkatnya, ia dapat yakin bahwa gerombolan-gerombolan lelaki tua yang baik hati yang biasanya menyanjungnya semua tidak dapat diandalkan pada saat kritis. Mengetahui bahwa ini adalah masalahnya, dia harus membiarkan kelompok tua ini memimpin. Apa yang dia lakukan dengan Zuo Fan sepagi itu? Dalam hati, Ren Xiaoyun penuh penyesalan. Sangat disayangkan bahwa semuanya sudah terlambat. Dengan gemerincing, tubuh Zuo Fan muncul di sampingnya secara instan, dan pukulan agungnya juga mengenai kepalanya dengan keras. Kali ini, tidak seperti menggoda meronta-ronta sebelumnya, itu benar-benar trik membunuh yang ditujukan pada kuncinya. Zuo Fan tidak lagi ingin memainkan game pelecehan ini. Tanpa sadar, Ren Xiaoyun memejamkan matanya dalam-dalam, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Kali ini aku benar-benar masuk ke monster kecil yang seharusnya tidak tersinggung. Memanggil, namun, tepat sebelum pukulan sengit Zuo Fan tidak mengenai kepalanya, tetapi ketika dia mendengar suara pecah, dengungan tajam tiba-tiba masuk ke telinga semua orang. Pada saat berikutnya, tinju Zuo Fan jatuh tiba-tiba, tetapi tiba-tiba dia mundur, dan tiba-tiba terbang dengan kepala tergesa-gesa. Pada saat yang sama, sebuah pedang tajam merayap lurus di ujung hidungnya, emas tajam yang sepertinya menembus segalanya, benar-benar membuatnya merasa sakit di wajahnya. Ledakan. Mandrel pedang itu melintasi pipinya dan jatuh langsung ke hutan gunung di belakangnya. Setelah ledakan dahsyat, api meledak ke langit, asapnya menyebar. Dan area puluhan kilometer langsung diratakan ke tanah. Kekuatan pedangnya sebenarnya lebih dari 2 kali lipat dari pukulan kerasnya. Dapat dibayangkan bahwa jika pedang itu hanya menikamnya, hasil yang mengerikan. Dengan mencicit, Zuo Fan dengan paksa menghentikan tubuh Hou Fei dan berdiri, tetapi keringat dingin sudah mengalir dari dahinya. Mendongak, saya melihat ada sosok panjang di kekosongan tidak jauh, dalam kemeja putih dan putih, terlihat sangat muda. Ren Xiaoyun, yang terluka parah di tangannya, perlahan menatap dirinya dengan acuh tak acuh. Pencerahan luar biasa, menatap kerumunan, saya terkejut, dan kemudian saya membungkuk dengan sukacita seolah-olah saya melihat seorang penyelamat. Ren Xiaoyun juga menyilangkan sudut mulutnya dengan lengkungan bahagia, dan berkata dengan suara serak, pencerahan hebat, Anda keluar. Jika aku tidak keluar lagi, kamu harus dibunuh. Mau tak mau tertawa, persembahan besar itu melambai dan melempar tubuh Ren Xiaoyun ke bawah. Persembahan sesepuh yang memiliki pertarungan langsung, lalu bergegas maju untuk mengejar ketinggalan, dan sekali lagi merawat Ren Xiaoyun dengan rajin, mengajukan pertanyaan panjang dan pendek. Tapi sekarang Ren Xiaoyun tidak melihat mereka. Ada peluang besar untuk mengirim arang di salju sekarang, bukankah Anda menghargainya? Sekarang Anda ingin menambahkan lapisan gula pada kue? Terlambat. Ren Xiaoyun tampak murung, dan tidak mengatakan apa-apa di hadapan gelombang kepedulian dan belasungkawa di sekitarnya. Melihat pencerahan besar, dia tidak bisa menahan tawa, dan kemudian berbalik ke Zuo Fan, matanya menunjukkan keraguan. Saya tidak tahu apa yang telah Anda lakukan dengan Tian Xingzung saya. Haruskah Anda membuat langkah besar? Pedang pergi ke surga, pedang ke surga, Xiao Yunshan. Matanya sedikit menyipit, Zuo Fan tidak menjawab pertanyaannya, tetapi dia terkekeh dan berkata pelan. Kamu akhirnya muncul, aku adalah murid Mo Xizong yang mengabadikan Yuan Xinggang, Zuo Fan. Tubuhnya tiba-tiba terkejut, Xiao Yunshan memberinya pandangan yang dalam. Lalu mengangguk sedikit dan tiba-tiba berkata, jadi, kamu adalah murid yang disebutkan dalam mulutnya. Tuanmu memanggilmu sebelum dia meninggal. Tapi saya mengagumi Beizi, wajahnya penuh kebanggaan, dan saya belum pernah melihatnya menunjukkan wajah yang begitu puas. Saya tidak bisa membantu tetapi bahkan saya ingin melihat Anda secara langsung. Tetapi kemudian saya mendengar bahwa Anda diperlakukan oleh Sekte Keadilan Langit dan Bumi saya menatapnya. Dan saya tidak punya kesempatan. Saya tidak berharap. Aku tidak menyangka kalau aku masih hidup dan menemukan pintumu. Kejahatan muncul di sudut mulutnya, dan mata Zuo Fan memancarkan aun dingin yang telanjang, dengan dingin berkata, Xiao Yunshan. Aku telah bertanya, tuanku terbunuh oleh tanganmu sendiri. Jadi tujuan utama saya hari ini adalah Anda sekarang. Melihat sumur kuno, Xiao Yunshan menatapnya dengan tenang di langit, lalu berbalik untuk melihat Ren Xiaoyun, yang terluka parah di bawah, dan mengangguk ringan, jadi. Anda mempertahankan hidupnya sampai sekarang, untuk bawa aku keluar. Iya, tapi kamu terlambat, kalau tidak lusinan pemuja Guizong di Guizong tidak harus mati sepagi ini. Hehehe. Maafkan aku, lelaki tua itu sudah tutup, dan dia belum mendengar gerakan di sini tepat waktu, dan ini sudah sangat terlambat. Xiao Yunshan masih tenang seperti biasa. Sepertinya tidak keberatan kalau tuan majikannya dipotong. Fakta membunuh. Ini tidak bisa membantu membuat Zuo Fan merasa aneh untuk sementara waktu. Apakah persembahan besar Tianxing ini untuk orang-orang tua Zongmen tidak menghadapinya, atau apakah pikirannya sudah mencapai tingkat penghinaan? Melihat Zuo Fan dalam-dalam, Xiao Yunshan melanjutkan, Anda di sini hari ini, mungkin untuk membalas dendam pada guru, maka sebelum itu, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan.
Saya bertanya-tanya apakah saya bisa menjawabnya? Aku senang memenuhi harapan kematian orang mati. Hehehe. Benar-benar sombong, tapi Xiao Yunshan memandang sekeliling, tetapi mengangguk setuju. Namun, memang ada modal sombong. Tidak heran kalau lelaki tua itu akan sangat bangga padamu. Murid tertutup ini memang berbakat, tidak buruk. Tapi, lelaki tua itu mendengar bahwa Mo Zezong dibantai belum lama ini. Apakah Anda melakukannya? Sedikit mengangguk, Zuofan tidak yakin. Ya, kalau begitu, kamu tahu, Mo Zezong adalah kehidupan orang tua itu. Bahkan jika orang-orang itu mengkhianati orang tua itu dan membunuh orang tua itu, mereka juga adalah fondasi Mo Zezong. Mereka sudah mati, Mo Zezong hancur, dan upaya hidup orang tua itu juga hancur. Jika Anda membalas dendam seperti ini, apakah itu menghormati guru atau kehancuran? Xiao Yunshan menatapnya dalam-dalam, matanya serius, menunggu jawabannya. Zuofan tampak tenang dan balas menatap dengan tajam. Tidak ada rasa bersalah, tetapi dia tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya dengan ceroboh. Siapa bilang aku membalas dendam pada guru? Tanpa diduga, Xiao Yunshan tidak yakin. Dalam analisis terakhir, Master sudah mati. Bagaimana jika dia membalas dendam atau tidak, dia tidak bisa bertahan lagi. Seorang pria bijak yang bijak melintas di matanya. Zuo Fanyu diam-diam berkata, orang-orang membalas dendam diri mereka sendiri, dan aku sama. Mo Zezong memang upaya guru, tetapi itu bukan milikku. Aku hanya mengenali tuanku, tidak mengenali Mo Zezong. Saya memberitahu guru sebelumnya bahwa dia suatu hari di Mo Zezong, dan saya mengambil Mo Zezong sebagai rumahnya sendiri. Jika dia tidak ada di sana, dia tidak akan pulang. Tuan, orang tuanya memiliki caranya sendiri, ini juga memiliki caranya sendiri. Tuan terbunuh, keinginannya mungkin tidak ingin menghancurkan seluruh pintu sekte. Tapi menurut saya, seluruh pintu sekte adalah pembunuh Tuan. Jika aku tidak menghancurkan bajingan ini, aku menyesal itu bukan tuanku. Apakah hatiku sendiri dan caraku sendiri? Xiao Yunshan, apakah kamu mengerti? Tubuh tidak bisa membantu tetapi bergetar keras. Kelopak mata Xiao Yunshan bergerak sedikit, berpikir sedikit, menatap ke langit. Sebelum kematiannya, paru-paru Yuan Lao yang patah hati menderu di telinganya lagi. Xie Wuyu, Anda akan membuat Zongmen tidak dapat dibatalkan. Ternyata yang dia maksudkan ini. Setelah menarik napas dalam-dalam dan menatap Zuofan dengan erat, Xiao Yunshan tidak bisa menahan tawa keras. Hahaha. Jadi, orang tua, saya sekarang akhirnya tahu mengapa Anda begitu bangga dengan murid ini. Cukup yakin? Oke, hahaha. Petik 2. Chapter 839, A Sword. Tawa Xiao Yunshan menyebar di telinga semua orang, tapi itu membuat semua orang tidak jelas. Jadi bahkan mata Zuofan menunjukkan sedikit kebingungan. Ada apa dengan pria tua ini? Apa yang lucu? Apakah itu dibesarkan oleh Lao Su dan disadari? Saya tidak peduli dengan mata aneh semua orang. Setelah Xiao Yunshan tersenyum, dia menatap Zuofan lagi, dan tepuk tangan di matanya bahkan lebih buruk. Seorang murid yang baik yang membuat lelaki tua paling bangga pada dirinya itu lebih baik daripada biru. Blue, namun, saya tidak mengacu pada kekuatan Anda, tetapi pikiran Anda. Orang tua itu bersikeras untuk Zongmen seumur hidup, tetapi pada akhirnya itu benar-benar dihancurkan oleh tangan Anda. Tampaknya melawan guru, tetapi itu benar-benar telah diwarisi. Orang tua itu memiliki cara berpikirnya sendiri dan bersikeras untuk itu. Kamu juga memiliki cara berpikirnya sendiri dan bersikeras, dan tidak diganggu oleh benda asing. Tidak ada penyimpangan karena dia adalah tuanmu. Hehe, Ini adalah warisan yang paling esensial, dan telah keluar dengan caranya sendiri, Pak Tua, meskipun kamu bersikeras untuk menghancurkan hidupmu, jika kamu memiliki murid seperti itu. Kamu dapat merasa nyaman. Xiao Yunshan menghela nafas di langit dan sepertinya menghibur Yuan Lao di hatinya. Tetapi pada saat berikutnya, dia memalingkan matanya, mengungkapkan niat membunuh yang telanjang, menatap Zuofan di sisi yang berlawanan, seluruh tubuhnya sangat curam. Dan pedang tajam di sekitarnya. Antar jemput. Namun, lelaki tua itu juga memiliki kata-kata lelaki tua itu. Perlahan-lahan mengangkat tangannya dan menyatukannya menjadi jari pedang, semburan berdengung keras terus berdering. Xiao Yunshan menatap dingin pada Zuofan berkata, aku tahu kamu datang hari ini, kamu harus menghancurkan sekte saya, tetapi orang tua dan tuanmu secara umum. Itu adalah penghalang terakhir dari sekte ini. Jadi tidak peduli apa, bahkan jika Anda seorang junior, orang tua itu memiliki persahabatan yang mendalam dengan tuanmu, tetapi itu terkait dengan kelangsungan hidup sekte ini. Dan Anda harus dipotong di sini hari ini. Sudut mulut tidak bisa membantu tetapi melintasi busur jahat, Zuofan menepiskan mulutnya dengan menghina, ayo datang ke pertemanan, mari kita lakukan. Oke. Berani, murid mata bahkan tidak mengetahuinya. Xiao Yunshan mengibaskan tangannya, jari-jarinya bersama-sama, dan mereka dipotong menjadi bentuk pedang. Dan Ling Kong dengan ganas membelah kepala Zuofan.
Dalam sekejap, seperti pedang surgawi yang datang, paksaan yang mengerikan itu jatuh dari atas 9 hari, ujung tajam melewati ruang yang berat, dan tiba-tiba menghantam pintu depan Zuofan. Merasakan paksaan yang tak tertandingi, seolah-olah pedang itu akan membelah seluruh bumi, Zuofan tidak bisa membantu menggoyangkan kelopak matanya, napasnya mandek, tubuhnya jatuh tanpa sadar. Seolah-olah pedang itu telah jatuh, itu belum disentuh, dan tekanan dari pedang itu saja membuatnya sulit untuk menanggung beban. Begitu kuat, layak untuk 3 pedang pertama. Matanya sedikit menyipit, dan Zuofan adalah rahasia di dalam hatinya. Orang-orang lain terkejut ketika mereka melihatnya, dan kemudian mereka tidak bisa berhenti menjadi gembira, dan mereka kagum. Ini benar-benar penawaran hebat, langkah ini benar-benar memiliki momentum yang menakutkan. Bahkan Ren Xiaoyun, yang terluka parah, mengangguk terburu-buru, semua mata kagum. Itu juga pertama kalinya dia melihat persembahan besar, dan dia menggunakan pedang untuk melakukan yang terbaik. Dapat dilihat bahwa Xiao Yunshan juga sangat mementingkan Zuofan. Di bawah pentahbisan agung ini, anak itu benar-benar mati. Ya, persembahan besar berbeda dari tuan-tuan lain dari pencampuran jiwa, bahkan dalam master pencampuran jiwa Shizu. Itu adalah keberadaan yang unik, ya, anak ini mungkin tidak berharap untuk bermimpi. Meskipun Tian Xingzong kita adalah akhir dari Zong Zongzong, tetapi kekuatan dari penawaran besar kita sebanding dengan Zhen Songzong, kepala Zong Zongzong. Makan kempes, hahaha. Suara gagak di bawah terdengar lagi, tetapi mereka berdua di medan perang masih khusyuk dan tidak terpengaruh. Xiao Yunshan tidak menunjukkan kebanggaan dan kepuasan diri karena kentut vulgar ini, dan Zuofan tidak tampak panik karena kata-kata intimidasi ini. Keduanya veteran dari ribuan pertempuran, dan pikiran mereka telah lama tenang dan seperti cermin, dengan hanya satu sama lain di mata mereka, dan tidak ada yang lain. Bergemuruh, pedang raksasa yang penuh paksaan akhirnya sampai di kepala, memancarkan gemuruh yang menggelegar. Mata Zuofan terkondensasi, lengan kanannya kilin memancarkan aun merah yang aneh, dan api keemasan di sekujur tubuhnya juga menyala. Dan ia mencoba menggunakan setengah binatang buas untuk melawan pedang yang menghancurkan ini. Mengaum. Dengan suara keras, Zuofan meninju, dan ketika dia menyentuhnya, dia menghantam pedang tekanan udara, dan suara keras yang menderu tiba-tiba pecah, dan fluktuasi yang keras juga tak tertahankan. Sebuah tembakan udara seperti pedang yang tak terlihat pada penonton di sekitarnya. Para murid menyusut dengan keras, Ren Xiaoyun tidak bisa menahan diri untuk berteriak, cepat dan mundur. Itu adalah tabrakan dan gejolak dari penguasa dunia roh. Kultivator dunia maya tidak boleh disentuh. Begitu komentar ini keluar, semua orang terkejut, para tetua mengabadikan ki dan membawa Ren Xiaoyun jauh, menghindari tanah yang benar dan yang salah. Namun, ada banyak murid di bawah lingkungan virtual, mereka tidak secepat mereka, dan mereka tidak punya waktu untuk datang, mereka tiba-tiba terperangkap dalam bencana besar ini. Pedang Ki, seperti meteor, terus runtuh, dan tiba-tiba seluruh sekte terperangkap dalam bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya melihat bahwa Jian Qi menyentuh tubuh seorang murid, dan segera menghancurkan orang itu menjadi naksir. Jian Qi jatuh ke tanah, dan tiba-tiba menabrak lubang besar dengan diameter 1 mil. Dan semua orang di sekitarnya terbunuh oleh ini. Fluktuasi Jian Qi sangat terkejut sampai mati. Jadi, ratapan, tangisan dan tangisan itu tidak ada habisnya, tetapi hanya dalam sekejap mata. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan, seperti akhir dunia yang akan datang, kurang dari sesaat. Puluhan ribu murid telah terbunuh dan banyak kematian dan cedera. Melihat adegan ini, Ren Xiaoyun, yang sudah menghindar ke senior Zongmen tingkat tinggi di kejauhan, merasakan sakit hati, tetapi dia tidak berani kembali untuk menyelamatkan. Tapi Xiao Yunshan tidak menanganinya sepenuhnya. Sekarang seluruh tubuh dan pikirannya telah ditekuni Zuofan, jari-jarinya sedikit gemetar, dan dia mendorong Zuofan ke bawah. Lengan merah tua Zuofan juga memancarkan cahaya menyala, mendorongnya dengan keras ke atas. Jadi, keduanya mengalami kebuntuan sementara, tetapi kedua orang itu saling bertarung, dan ombak yang terus-menerus di tengah menyebabkan jiwa-jiwa Tian Xingzong mengotori sepanjang waktu. Aku tidak menyangka hewan kecil ini begitu kuat sehingga bahkan dedikasi besar dapat berhenti pada titik seperti itu. Dan murid sekte saya yang dirugikan terlibat. Melihat jauh ke dalam pemandangan jalan buntu dari keduanya di udara, kelopak mata Ren Xiaoyun mengibas. Wajahnya agak serius dan jujur, anak ini, jangan biarkan dia melarikan diri, kalau tidak itu akan menjadi masalah serius bagiku. Sisa dari para tetua mengangguk dan mendengar wajah berat. Anak baik, pedang orang tua itu seperti pedang, dan itu adalah roh pedang yang menggunakan kekuatan langit dan bumi. Tampaknya pedang yang dapat dibagi antara langit dan bumi dapat datang. Bahkan jika itu adalah master fusi jiwa, hanya sedikit orang yang dapat menahannya. Tetap bangun sekarang. Dalam kehampaan, Xiao Yunshan memandang Zuofan, yang mengangkat pedang raksasa lurus ke atas seperti Optimus Prime, dan tidak bisa tidak memuji dan berkata dengan keras.
Murid macam apa yang diterima Yuan Xinggang? Apa yang bisa dilakukan bakat normal? Sudut-sudut mulutnya sedikit, Zuo Fan menunjukkan sedikit kesombongan, tahan saja. Hahaha, lalu kamu juga meremehkanku. Begitu kata-kata itu jatuh, murid tiri Zuo Fan tiba-tiba berkelebat dengan peradangan guntur hitam, tetapi dua aura emas tiba-tiba muncul di murid kanan. Ini adalah teknik kombinasi yang digunakan oleh Kong Ming Sentong dan Mei Silei Yantong bersama-sama, dan ini juga pertama kalinya Zuo Fan menggunakan kedua matanya. Murid kedua Kaisar Kong Ming, petir. Boom. Seolah-olah langit guntur menyebabkan api, di bawah suara keras yang memekakkan telinga, pilar api hitam akan melesat ke depan, dan tekanan mengerikan tiba-tiba memenuhi dunia. Tetapi pilar api itu akan lurus. Pergi melalui rumah-rumah pedang dan langsung ke langit. Kara. Seolah ada sesuatu yang hancur, di mata Xiao Yunshan yang luar biasa, pedang langit dan bumi yang paling sombong tiba-tiba patah langsung dari tengah. Dan dia mengerahkan seluruh momentum tubuhnya, yang dipadatkan dengan seluruh kekuatannya, dan pada saat ini, dia menghilang ke dalam ketiadaan. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, tangan kanan Zuo Fan mengerahkan kekuatan dan menggedor lagi, dan seluruh pedang raksasa tiba-tiba hancur, berubah menjadi aura kecil. Dan kembali ke dunia lagi. Murid mata tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan ganas, dan Xiao Yunshan ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam sekejap, dia menghancurkan kesombongan harga dirinya, pedang ke surga. Ren Xiaoyun dan yang lainnya yang menonton pertempuran di bawah ini juga terpana pada saat ini. Mereka akrab dengan kekuatan pedang dan langit, kekuatan surga dan bumi terhubung ke dunia dan merupakan langkah yang sempurna, jika kekuatan pihak lain benar-benar lebih kuat daripada persembahan besar. Tidak mungkin untuk menemukan kekurangan dan memecahkan langkah ini. Bagaimana bisa? Tapi dari mana mereka tahu bahwa kekuatan suci Zuo Fan dan bonus nyala api, tapi itu adalah keterampilan sihir menghancurkan emas dan menghancurkan batu giok. Tidak ada apapun di dunia ini, dan masih bisa aman di bawah petir yang membakar, belum lagi pedang gas kental ini. Wow! Tidak peduli dengan kejutan mereka, Zuo Fan mengambil keuntungan dari kesempatan ini dan menginjak kakinya, dan kemudian bergegas menuju Xiao Yunshan. Tinju merah memancarkan cahaya haus darah. Tidak dapat terkejut, Xiao Yunshan cepat-cepat mundur, dengan taktik pedang lurus di tangannya, dan pedang ki menembus kerikil emas, dia menembak langsung ke Zuo Fan. Melihat betapa kuatnya ki pedangnya, Zuo Fan memahami bahwa jika ia terhalang oleh ki pedang orang tua ini dan merentangkan jarak, ia akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan yaitu pemukulan pasif. Oleh karena itu, Zuo Fan menghadapi roh pedang yang berat ini dan tidak sulit untuk menolak, dengan mengandalkan tubuhnya sendiri yang sedang ditransformasikan. Kekuatan peledak yang kuat untuk membakar api emas, dan kekuatan pertama dewa yang kosong, kaki itu dengan ringan diinjak. Sama seperti kelinci yang fleksibel, melompat dan melompat, dia dengan cepat mendekati Xiao Yunshan di depannya, pukulan penuh amarah, dan menghancurkannya. Murid mata tidak bisa menahan goncangan, Xiao Yunshan merasakan paksaan yang mengerikan, mundur tanpa dapat ditarik kembali, dan harus menyatukan jari-jarinya lagi. Tekanan pedang yang kuat menunjuk langsung, dan itu adalah tipuan dan pedang. Tanpa diduga, seperti sebelumnya, tampaknya pedang yang dunia dan bumi hancurkan sekali lagi mengenai wajah Zuo Fan. Hanya saja kali ini, sudah sangat dekat. Jika Zuo Fan melarikan diri, maka keduanya menarik diri lagi. Tetapi jika Zuo Fan menolak, mereka akan mereproduksi kebuntuan keduanya, dan Xiao Yunshan bisa mundur. Singkatnya, tidak peduli apakah dia menerima atau tidak, hasilnya bermanfaat bagi Xiao Yunshan. Untuk sementara waktu, dilema ini sekali lagi dilemparkan ke depan Zuo Fan. Chapter 840, Teacher. Dengan langkah keras di kakinya, sudah mengetahui hasilnya, Xiao Yunshan siap untuk menjauhkan diri. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana Zuo Fan merespons, itu seperti ini. Dia bisa meninggalkan pria kecil itu lagi, dan kemudian mengandalkan serangan gas pedang jarak jauh untuk menguasai inisiatif di medan perang. Namun, pada saat ini, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi padanya. Tinju kanan bergolak Zuo Fan ditembak lagi, seolah-olah dia telah memutuskan untuk memblokir pedang. Tapi sudut mulutnya tiba-tiba melewati lengkungan yang aneh. Mau tak mau aku terkejut. Xiao Yunshan sedikit gelisah, tetapi dia tidak bisa menunggu dia untuk memecahkan masalah ini. Dengan tangisan, gas pedang tiba-tiba mengenai lengan kanan Zuo Fan, dan kemudian melewati langsung menembus tubuh Zuo Fan, roh pedang yang kuat. Hanya untuk mengambil waktu untuk merobek tubuh Zuo Fan menjadi ketiadaan dan menghilang. Tidak bisa setrum, tubuh Xiao Yunshan mundur dengan cemas berhenti, matanya penuh kebingungan. Ini, apa yang terjadi? Baru saja pukulan anak ini harus bisa memblokir pedang pria tua itu, bagaimana dia bisa tidak hanya menghentikannya sekarang, tetapi bahkan tanpa penundaan, dia terkoyak oleh pedang ini? Apakah itu karena itu hanya menghabiskan energi saja, dan tidak terlihat seperti itu? Xiao Yunshan bingung,
tetapi semua orang yang menonton pertempuran di bawah ini sudah menari dengan gembira dan berteriak keras. Pencerahan besar itu luar biasa, dan tidak ada sisa untuk membunuh anak ini dalam sekejap. Itu memang pemujaan Zensong dari Tian Xingzong kita. Ya, selama ada yang diabadikan besar, kita Tian Xingzong tidak takut pada siapapun. Kekuatan pencerahan besar telah menjadi lebih halus. Dan itu adalah berkah bagi seluruh sekte kita, hahaha. Ren Xiaoyun juga mengangguk lagi dan lagi dengan wajah bahagia. Dalam pandangannya, barusan, monster kecil Zuofan terbunuh seketika. Meskipun itu agak aneh, tapi itu juga masalah alasan. Anda berpikir, Zuofan telah memblokir persembahan besar sebelumnya, tetapi dia dipersiapkan dari angin dan rumput. Tapi itu hanya langkah sementara untuk konsekrasi besar, atau tindakan menghancurkan seperti itu. Orang-orang kehilangan dan kuda tersandung. Dia tidak punya waktu untuk mengurusnya jika dia tidak hati-hati. Itu tidak normal untuk dibunuh dengan bergerak. Trik lulus master, hidup dan mati akan berada di antara trik ini. Tapi dia berpikir begitu, tetapi Xiao Yunshan tidak berpikir begitu. Sebagai sebuah pesta, dia memang pernah melihat wajah acuh tak acuh Zuofan dan senyum aneh sebelumnya. Bagaimana dia bisa secara tidak sengaja dibom? Xiao Yunshan bingung, alisnya terkunci rapat, dan ketika dia mengingat tawa Zuofan yang licik pada saat itu, hatinya selalu gelisah dan kegelisahannya semakin buruk dan semakin buruk. Musuh-musuh besar diabadikan. Kali ini para pencuri yang datang untuk melakukan leluhur akan dibunuh. Dan hal pertama yang harus mereka lakukan adalah disembah oleh leluhur ini dan sekelompok tetua. Xiao Yunshan membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih. Dan orang-orang lainnya dengan cepat membungkuk dengan kagum. Dengan tidak sabar melambaikan tangannya di bawah, Xiao Yunshan merasa kesal untuk sementara waktu, dia selalu merasa ada sesuatu yang salah di dalamnya. Namun, sebelum dia bisa memikirkan hal ini, dengungan tajam terdengar tiba-tiba di belakangnya, berdeguk dingin, menusuk hati dan paru-parunya. Sehingga dia tidak bisa membantu tetapi mulai melihat ke belakang, tapi dia melihat ujung gelap menabraknya. Sudah terlambat untuk membuat keputusan, Xiao Yunshan secara naluriah menyatukan dua jari, membawa seluruh tubuh dan mendorong ke depan. Puff! Sinar berdarah melintas, dan dua jari terbang ke mata Xiao Yunshan sekaligus. Hal yang sama muncul di sana, serta wajah menakutkan Zuofan, dengan senyum dingin, Xiao Yunshan, kau lemah. Mengernyit sedikit. Xiao Yunshan merasakan sakit tiba-tiba di perutnya dan tidak bisa menahan untuk melihat ke bawah, tetapi kelopak matanya langsung melompat, lalu dia menghela nafas tanpa daya. Karena pada saat ini, ia telah seperti tuan sebelumnya dari jiwa yang meleleh, dan tubuhnya telah dibagi menjadi dua bagian. Pedang gelap aun melewati perutnya, dan bahkan daging dan jiwa benar-benar terpisah. Ini adalah prajurit ajaib kuil Sangyong, pedang King Tian. Ada sedikit kilau di matanya, dan mulut Xiao Yunshan mengalir dengan darah berdegup, tetapi wajahnya tenang dan tenang. Setelah menatapnya dalam-dalam, Zuofan mengangguk sedikit. Mereka semua mati, apakah Anda masih peduli untuk membunuh pedang Anda? Hahaha, tentu saja. Penguasaan ilmu pedang pria tua itu terwujud ketika dia belajar di Akademi Sangyong. Dan kesempatan itu juga berada dalam jarak 100 meter dari prajurit ajaib ini, merasakan napasnya. Jadi napasnya, saya tidak akan mengakuinya, meskipun berbeda dari dulu. Jejak kesedihan terlintas di matanya, Xiao Yunshan tidak bisa menahan tawa dan berkata, aku bisa menghentikan satu atau dua jika aku bertanya pada tentara roh dunia. Tapi aku tidak bisa menghentikan prajurit ajaib ini. Menatapnya dengan erat, Zuofan merenung sedikit, dan berkata dengan ringan, faktanya, kekuatan dan kondisi pikiranmu sangat tinggi. Jika kamu tidak curang, aku benar-benar sulit bagimu. Kamu bukan penguasa umum pencairan jiwa, dan aku juga saya tidak ingin membunuh Anda sebanyak itu. Sayang sekali Anda adalah perisai dari sekte surgawi, dan Anda ternoda dengan darah guru Anda. Jika Anda tidak membunuh Anda, saya tidak akan lulus. Hehehe. Iya, aku juga tahu itu. Sudut mulut sedikit terangkat sedikit, Xiao Yunshan berkata pelan. Awalnya kamu adalah murid seorang teman lama, aku seharusnya tidak menyentuh rambutmu. Sayangnya, kamu sangat kuat, dan kamu adalah musuh sekte saya, tidak membunuhmu. Menjadi malapetaka. Kami berdua memiliki alasan untuk saling membunuh. Tetapi pada akhirnya, Anda menang, orang tua itu kalah, itu saja. Orang tua itu masih ingin tahu, apa yang terjadi? Melihat dia dalam-dalam dan melihat bahwa napasnya lemah, Zuofan beruntung mengatakan, saya memiliki banyak skolastik, salah satunya adalah untuk membuka ranah dalam kekosongan. Dan yang lainnya adalah untuk menciptakan ilusi. Hanya satu Anda ketika pedang menusuk, saya bersembunyi di ranah yang saya buat. Apa yang dirobek Jian Qi adalah ilusi sementara yang saya buat. Hanya menunggu Anda bingung dan lengah, ambil kesempatan untuk membunuh. Ternyata ada kekuatan magis di dunia. Kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Xiao Yunshan tidak berdarah,
tetapi ia tampak lebih energi daripada sebelumnya. Ia memandang Zuo Fan dan berkata, pembelajaran luar biasa seperti ini tidak pernah terjadi di Shizu. Saya khawatir seluruh benua tidak memiliki kekuatan magis seperti itu. Jangankan orang tua itu. Meskipun orang tua itu berkata kamu adalah muridnya, apa gurumu? Berpikir sedikit, Zuo Fan menatap matanya yang penuh harapan dan berkata dengan ringan, Yuan tua adalah guru pencerahan saya sangat menghormatinya. Tetapi guru seni komunikasi memiliki orang lain. Dia adalah guru tersembunyi. Saya tidak tahu apakah dia mati atau hidup, tetapi yang pasti adalah dia sangat kuat, lebih kuat daripada siapapun di daratan. Yang sudah di atas Guiyuan, dan siapapun di daratan dapat dibunuh seperti semut di bawah tangannya. Apakah dia lebih baik daripada Jian Zun yang tak terkalahkan Zhongzu? Tak terkalahkan, hanya katak di dasar sumur yang berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan. Xiao Yunshan tidak bisa membantu tetapi berseru, Zuo Fan mengangkat alisnya dan terkekeh. Setidaknya tuanku membunuhnya, tidak ini banyak usaha, tetapi saya tidak berani mengatakan saya tidak terkalahkan. Setengah dari tubuhnya bergetar sedikit, dan wajah Xiao Yunshan terkejut dan tidak yakin. Untuk waktu yang lama, dia menghela nafas dalam kesepian, merampok dan merampok, karena tuanmu begitu kuat, mengapa kami mengganggu kamu? Bahkan jika kamu benar-benar mati sekarang, tuanmu datang untuk membalas dendam, Shizu diperkirakan tak terhentikan, momok pemusnahan tak terhindarkan, lelaki tua itu telah melakukan yang terbaik. Tidak ada penyesalan, orang tua, lelaki tua telah kalah, dan itu ada di tangan magangmu, beristirahatlah dengan tenang. Akhirnya memuntahkan gas keruh berdarah, Xiao Yunshan akhirnya menutup matanya perlahan, dan dua tubuh pucat jatuh dengan klik. Pencerahan luar biasa, murid mata tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan ganas, semua orang di tempat kejadian tidak merasa terkejut, Santo pelindung mereka, konsekrasi yang hebat. Bahkan meninggal hari ini. Untuk sementara waktu, semua orang kehilangan hati untuk sementara waktu, dan mereka sangat takut, melihat sosok kesepian di udara, dan akhirnya mereka melahirkan penyesalan yang tulus. Mengapa mereka mendengarkan godaan Xie Wuyu dan memprovokasi hutang berdosa ini? Folly berdiri, Zuo Fan menundukkan kepalanya dengan dingin pada mayat dingin di bawah, dan tidak bisa menahan napas. Awalnya, kedua belah pihak tidak mau menjadi musuh, tetapi posisi mereka berbeda, tetapi mereka harus berjuang sampai akhir. Sayangnya, hidup ini begitu tak berdaya. Tapi setelah frustrasi, itu yang paling ingin dia lakukan, kirim gerombolan bajingan ini ke neraka. Matanya sedikit menyipit, dan Zuo Fan menoleh untuk melihat Ren Xiaoyun dan menunjukkan senyum aneh. Tubuh tidak bisa menahan diri untuk terkejut, semua orang menunjukkan ekspresi ketakutan, dan tubuh ketakutan itu menggigil. Setelah Januari, aula keluarga Luo di Gunung Heifeng penuh dengan orang-orang, selain beberapa veteran Luo Meng, ada 3 tokoh yang dikenal, tetapi mereka adalah Chu Qingcheng, Ye Lin dan Wu Qingqiu. Ketika Luo Yunhai melihat bahwa semua orang yang datang telah tiba, dia batuk sedikit dan memulai topik, semua orang, Tuan Chu harus terbiasa dengan ini. Kali ini dia mewakili Akademi Suanglong. Dia datang untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang selimut Zongmen baru-baru ini. 2 orang lain yang membunuh pembantaian itu adalah Brother Wu Qingqiu dan Brother Ye Lin dari Sekte Taiking. Setelah mereka mendengarnya, mereka membungkuk terburu-buru, dengan hati-hati, tetapi ini adalah orang dari 3 sekolah, atau para murid Akademi Suanglong. Dan mereka tidak boleh tersinggung. Jangan sopan, kami hanya mengajukan beberapa pertanyaan, hanya memperlakukan kami sebagai tamu biasa. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Wu Qingqiu sangat sopan, mudah didekati. Dan berkata sambil tersenyum, baru saja kita telah menjelajahi dari Mo Chezung dan Suan Tianzong, semuanya naik dan turun, tidak ada yang selamat dan tidak ada petunjuk. Aku bisa melakukannya. Dengan kekuatan yang sangat teliti, tampaknya seluruh Shizu jarang terjadi. Secara umum, semakin banyak orang, semakin besar kemungkinan untuk meninggalkan petunjuk. Dan semakin sedikit orang, jika Anda bisa melakukan ini, kekuatan semua orang akan menjadi yang lebih kuat. Jadi kita tidak memiliki petunjuk sedikit pun, kita hanya bisa meminta bantuan dari 2 pasukan terdekat terbaru, Luo Meng. Mendengar ini, orang-orang tidak bisa membantu tetapi tertegun, dan kemudian mereka tampak bingung. Apakah Anda pikir Anda mencurigai hal ini dilakukan oleh Luo Meng? Puff. Namun, ketika orang itu mengatakan ini, tawa ringan tidak bisa menahannya. Semua orang berbalik untuk melihat-lihat tetapi mereka melihat bahwa itu adalah Ye Scale. Hehehe. Tolong, menjadi sedikit pengetahuan diri itu baik. Kami tidak bodoh, tidak ada yang bisa meragukan Anda. Apakah Anda memiliki kekuatan itu? Kamu skala tertawa sebentar, semua orang mendengarnya dengan marah, dan wajahnya muram. Meskipun kami sedikit lebih lemah dari leluhur Anda tidak bisa mengatakan itu, dapatkah Anda memandang rendah kami? Chu Qingcheng adalah orang tua di sini. Ketika dia melihatnya,
Dia dengan cepat berkata, maaf semuanya, dia begitu bodoh tentang kesopanan. Tolong jangan khawatir tentang dia. Tujuan kami kembali kali ini hanya untuk mencari satu hal. Apakah ada yang tahu, Zuo Fan, di mana dia mengajar?